Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di browser ya. Kita mau setting fitur-fitur yang ada di router TP-Link. Nah, pertama-tama teman-teman buka browser seperti ini. Kalau saya pakai Google Chrome ya. Dan di sini teman-teman ketik alamat IP-nya. Oh iya, biasanya teman-teman belum paham ya, ini alamat IP itu apa dan cara ngetik alamat IP itu dapatnya dari mana. Oke, kita ke sini dulu aja. Jadi ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu alamat IP teman-teman yang routernya mau disetting. Kan setiap router itu ngeluarin alamat IP. Kita pelan-pelan aja ya. Dan alamat IP itu buat kita setting, buat kita masuk juga ke alat tersebut ya. Dan cara ngelihat IP tersebut ya, teman-teman di sini tahan yang simbol WiFi ini, tahan, ditekan terus ditahan ya sampai muncul begini. Dan di pengaturan ini teman-teman di sini diklik ya, yang gambar pengaturan ini yang kayak gigi teman-teman klik. Nah, ini alamat IP-nya di sini teman-teman ya. 192.168.0.100. Tapi nanti teman-teman waktu di Google Chrome atau di browser itu jangan ngikutin alamat IP ini ya. Jadi teman-teman ngetiknya cukup 192.168.0.1. Jangan ke 100-nya ya. Kenapa sih nggak boleh titik 0.100? Karena alamat IP titik 0.100 ini sudah digunakan di alat ini ya, di HP ini, di HP yang kita mau setting ya. Jadi kalau teman-teman ngekliknya titik 0.100 ya nggak bakal bisa kebuka. Jadi ngetiknya 192.168.0.1 ya. Setelah teman-teman tahu alamat IP-nya, kita lanjut ke browsernya di sini. Kita lanjut ke browsernya. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita ketik 192. Nah, ini udah nongol ya, udah muncul di sini ya. 192.168.0.1. Oke, kita klik enter. Nah, ini karena tadi saya udah ngebuka, jadi dia itu nggak langsung password atau username ya. Soalnya tadi saya baru kebuka itu sekitar 5 menitan lah ya. Jadi ini langsung otomatis kebuka. Oke, kita pahami dulu dari yang namanya status, quick setup, operation mode, network, wireless, GUIS network, DHCP, system tools, dan yang terakhir logout ya. Itu teman-teman kalau misalkan settingnya udah selesai, teman-teman bisa klik logout di situ. Oke, yang pertama adalah di sini status ya, status. Nah, status ini seperti ini ya. Jadi misalnya teman-teman ngebuka awal itu pasti di sini pilihannya adalah status, dan teman-teman di sini bisa lihat status operasi mode access point. Oh, berarti alat ini ya, alat yang mau disetting ini modenya adalah access point ya, teman-teman bisa lihat di status. Dan wireless radionya adalah enable, bisa di ini wireless radio, wireless ini bisa diumpetin ya, bisa disembunyikan dengan diganti hidden ya. Jadi kalau teman-teman punya wifi di rumah, terus biar kayak nggak ada wifi di rumah, itu wirelessnya bisa di hidden. Nanti saya kasih tahu di tutorial selanjutnya ya. Kita bahas yang awal dulu. Nah, channelnya ada auto channel 11, channel with auto, MAC addressnya ini ya, teman-teman paham. Oke, selanjutnya kita bahas ke quick setup. Apa sih ini quick setup? Oke, kalau teman-teman baru beli alat ini ya, bawaan pabrik itu biasanya quick setup di situ biasanya langsung ke wireless router. Cuman tergantung kebutuhan dari teman-teman nih. Teman-teman beli router ini mau buat router wifi kah, mau buat access point kah, mau buat apa, terserah, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, di sini kita klik next ya. Di sini ada wireless router with access point range extender. Seperti saya tadi bilang, kalau ini baru bawaan dari pabrik, ini biasanya di wireless router di sini. Biasanya di wireless router ya, di sini ya.
Kita perkenalan dulu kayak tadi. Apa sih itu wireless router, WIS, access point, dan range extender? Oke. Kalau wireless router itu biasanya digunakan buat WiFi, buat router WiFi ya. Itu kalau wireless router. Nah, kalau WIS itu biasanya buat nembak. Maksudnya nembak apa ya? Maksudnya nembak itu misalnya eh, tetangga temen nih, tetangga teman-teman di situ punya WiFi nih. Terus atau teman-teman di rumah punya WiFi misalnya. Terus rumah teman-teman itu tingkat ya. Nah, WiFi yang di bawah itu nggak sampai tuh ke apa sih namanya, ke atas gitu loh, maksudnya ke kamar atau kemana karena kehalang tembok gitu. Nah, teman-teman bisa pakai alat ini dengan mode WIS ya, dengan mode WIS di sini. Dan teman-teman setelah klik WIS, teman-teman bisa di sini klik next ya. Terserah nih, biasanya sih kalau pemakai yang lain biasanya langsung pakai dynamic IP ya. Dia jadi nyari IP sendiri ya, bukan static IP atau PPPoE, Rusia, LTTP segala macem. Itu menurut saya lebih ribet ya. Mendingan teman-teman langsung pilih dynamic IP karena dia nyari IP sendiri ya. Kecuali di internet teman-teman yang induknya itu pakainya static, maksudnya bukan IP-nya bukan public. Nah, teman-teman bisa pakai static IP di situ. Tapi wifi sekarang di rumah kan itu semuanya IP-nya public ya. Jadi teman-teman tinggal klik yang dynamic IP aja di situ. Jadi dia muncul IP sendiri di situ. Nah, setelah teman-teman klik dynamic IP, teman-teman di sini klik next. Nah, wifi teman-teman apa tuh di situ ya? Wifi teman-teman di situ misalnya wifi gratis misalnya. Nah, kalau wifi saya di sini kan ada namanya Muhammad Nijam, Angelia, Adit nomor 1. Nah, taruhlah nih yang nomor 1 itu wifi teman-teman. Nah, di sini paling kanan teman-teman tinggal klik connect di sini ya, tinggal klik connect dan password. Nah, password ini tuh password wifi untuk wifi internet yang pertama teman-teman yang ditembak teman-teman nih. Misalnya yang tadi saya bilang itu internet teman-teman itu ada di lantai bawah ya. Terus internet teman-teman itu nggak sampai ke lantai atas ya. Gimana sih biar internet itu bisa nyampe ke atas? Teman-teman bisa pakai alat ini dan di setting WIS ya. Dan untuk passwordnya di sini itu password dari internet yang induknya. Passwordnya apa? Teman-teman masukin di sini. Setelah passwordnya sudah selesai ya, setelah teman-teman sudah masukin passwordnya, teman-teman tinggal di sini klik mohon maaf tadi mana ya. Nah, setelah teman-teman di sini klik passwordnya, aduh mohon maaf ini tadi mana ya. Nah, ini TP-Link. Klik passwordnya, teman-teman di sini bisa klik yang namanya enggak, belum. Jadi wireless ya, maksudnya wireless password. Jadi teman-teman di sini bisa sekalian setting wireless password wifi teman-teman. Bukan password yang induk ya, tapi password yang sekarang lagi di setting nih, alat yang sekarang lagi di setting. Nah, teman-teman di sini bisa rubah passwordnya. Oke, seperti itu teman-teman, paham ya? Oke, kita sekarang lanjut ke mode namanya bentar, kita balik dulu. Nah, kita balik ke access point. Access point ini adalah langsung induk ke internet utama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah setting access point, nanti kalau teman-teman mau setting alat TP-Link ini, teman-teman nggak bisa pakai IP 192.168.0.1 itu nggak bisa. Pakai IP-nya IP bawaan induknya teman-teman. Ini kalau
akses point. Maaf salah klik. Ini kalau akses point ya. Jadi nggak bisa teman-teman pakai IP yang sekarang dipakai gitu loh. Teman-teman harus nginduk IP yang induk dari internet ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi untuk akses point ini biasanya digunakan itu buat memperluas jangkauan WiFi. Ya misalnya kalau WIS tadi kan buat nembak ya, buat nembak tanpa kabel. Kalau akses point ini buat memperluas WiFi tapi pakai kabelan, nggak bisa pakai yang tadi searching nama WiFi-nya tuh apa, terus masukin password terus connect, enggak. Akses point ini buat memperluas jangkauan WiFi dengan caranya pakai kabelan yang nyoloknya di ya tadi saya sebutin awal, yang 4 port itu yang warna kuning itu ya, bukan di yang one. Kalau yang one itu buat akses internet, kalau modenya itu wireless router. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ini adalah rank extender. Rank extender itu hampir sama kayak WIS ya. Itu gunanya sama buat nembak juga tuh, sama kan, dia mencari WiFi terdekat yang bisa dipancarin lagi. Karena intinya rank extender itu ya buat nembak WiFi dan dipancarin lagi. Cuma bedanya di rank extender ini dia langsung nginduk ke internet utamanya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bisa setting yang namanya password, nggak bisa setting namanya apa sih nama WiFi. Dia biasanya langsung induk ke internet utamanya. Itu kalau ini kalau rank extender. Oke, sini udah semua. Kita masuk lagi ke namanya network. Nah, network ini biasanya dia ngebaca IP yang jikalau alat ini dicolok ke router atau internet ya. Nah, teman-teman di sini pakainya Smart IP DHCP aja. Di sini ada static IP dan Smart IP DHCP. Teman-teman pakainya Smart IP DHCP aja, jangan static IP. Kecuali saya bilang lagi, IP-nya bukan IP public ya. Kecuali IP-nya itu IP private. Jadi teman-teman harus pakai static IP dan ikutin IP-nya yang di induknya apa. Nah, teman-teman baru ngikutin IP yang pertama. Mungkin buat teman-teman untuk masalah IP ada yang belum paham ya, ada yang belum paham, ada yang sudah paham. Nanti masalah IP public, privat segala macam nanti saya bahas deh ya. Di sini saya bahas dulu yang namanya setting router TP-Link ya. Jadi teman-teman cukup di sini kliknya adalah Smart IP DHCP. Jadi dia nyari IP sendiri buat mancarin WiFi teman-teman di situ. Oke, kita lanjut ke LAN. LAN sama ya kayak tadi ya, network itu LAN sama aja. Di sini kita lanjut ke wireless ya. Kita lanjut ke wireless. Nah, di sini nih yang teman-teman sering belum paham atau yang suka bilang, Mas saya pengen ganti password dong, soalnya password saya itu sudah banyak yang tahu, jadi internetnya itu lemot, gimana sih caranya ganti password. Nah, di sini teman-teman bisa ngeklik di wireless ya, di wireless, dan ini nama wireless network name ya. Di sini adalah nama WiFi teman-teman. Nama alat yang kita mau setting adalah TP-Link B36A. Kalau teman-teman mau ganti nama WiFi, nama alatnya, teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, namanya siapa nih ya kan, atau apa teman-teman bisa ngeklik di situ. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus untuk passwordnya di mana? Nah, untuk passwordnya teman-teman tinggal di sini klik namanya wireless security. Nah, di sini udah muncul wireless security-nya. Wireless password ada 43953264 ya. Jadi
mau teman-teman ganti password tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, teman-teman ganti passwordnya cukup di situ aja ya. Namanya wireless security di situ. Oke, kita tarik ke atas. Oke, kita lanjut ke basic setting. Ya, basic setting tadi di sini. Nah, gini. Ini kan masih modenya 11, channel width-nya auto, channelnya auto. Kalau teman-teman mau batasi alat teman-teman, mau ngebatasin router teman-teman bisa di sini dipilih ya. Ini maksimal banget ada 13 ya. Misalkan router teman-teman atau wifi teman-teman maunya cuma yang pakai 3 ya, teman-teman tinggal klik di sini 3. Nah, kalau sudah ini teman-teman tinggal klik save gitu. Jadi kalau ada orang lain yang pakai wifi teman-teman itu nggak bakalan bisa, karena di situ di settingnya cuma 3 perangkat gitu. Dan untuk di atasnya channel ini, nah ini teman-teman tinggal pilih yang auto aja ya. 20, jangan 20 mHz atau 40 mHz itu jangan, teman-teman pilih yang auto aja, dia otomatis gitu ya. Oke ya, sampai di sini paham. Nah, terus di sini kita klik namanya wireless security udah, basic setting udah. Nah, kita masuk ke wireless MAC filtering. Salah maaf. Nah, di sini ya namanya wireless MAC filtering. Ini teman-teman nggak usah dirubah-rubah ya. Teman-teman nggak usah dirubah-rubah, kecuali teman-teman misalnya mau apa sih ya, mau ngeblok, misalnya mau ngeblok. Tapi kayaknya kalau saya bilang terlalu jauh ya. Ini tuh buat teman-teman misalnya ada HP, ada perangkat, intinya ada perangkat yang masuk ke wifi teman-teman, terus teman-teman nggak suka, teman-teman mau diblok, ini teman-teman masuknya ke sini ya, tinggal di klik ada the new, MAC address-nya berapa, statusnya apa. Nah, di sini statusnya teman-teman di disable di sini. Nanti perangkat tersebut itu nggak bakal bisa pakai wifi teman-teman. Nah, terus MAC address-nya tuh dari mana? Nah, MAC address-nya itu teman-teman bisa ngelihat di namanya DHCP client list. Nah, ini saya pakainya Galaxy M10. Nah, di sini kan MAC address-nya ketahuan di sini ya. Teman-teman tinggal tahan di sini ya, tinggal copy paste aja, pokoknya tahan di sini, teman-teman tinggal copy paste. Sudah copy paste, teman-teman tinggal masuk lagi ke tadi wireless MAC filtering. Tadi yang udah copy paste tadi teman-teman taruh di sini, di add new, taruh di sini ya. Discussion nggak usah diisi lah, biarin aja, cuma statusnya aja di disable gitu aja. Nanti perangkat tersebut nggak bakal bisa pakai wifi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke Ghost Network. Nah, kalau teman-teman tahu masalah ini, Ghost Network ini tuh untuk apa ya namanya ya, mengatur pemakaian wifi teman-teman. Misalnya di hari Senin teman-teman mau pakai wifi-nya itu cuma di jam taruhlah jam 7 pagi sampai jam 12 siang misalnya ya kan. Nah, nanti dari jam 1 ke jam 6 maghrib itu nggak bakalan bisa dipakai dengan teman-teman di sini ngatur ya. Di sini apa nih, SDI atau S-Week nih ya kan. Terus teman-teman di sini start time-nya jam berapa, kayak tadi saya bilang itu misalnya jam 7 misalnya, jam 7 pagi misalnya. Terus end time-nya nyampainya jam berapa, misalkan sampai jam 6 maghrib misalkan. Nah, teman-teman tinggal ngeklik di sini aja jam 6 ya, 18 kan jam 6 ya. Setelah kelar teman-teman tinggal klik save. Jadi nanti misalnya teman-teman punya adik, punya ponakan atau apalah gitu di rumah. Nah, biar saudara
atau adik-adik teman-teman itu pengen belajar atau apa, kan susah ya kalau dibilangin belajar dulu ini gini gini gitu kan, enggak, ntar dulu. Nah, jadi teman-teman di situ bisa setting di sini timenya, waktu buat wifi tersebut. Jadi tanpa kalian matiin itu alat wifi, tanpa kalian harus marah-marah ke adik, ke saudara, keponakan lah, apalah. Nah, wifi itu bakal otomatis mati sendiri ya. Jadi teman-teman gak usah repot marah-marahin lah, cabut colok alat wifi lah, nggak usah. Tinggal teman-teman di sini ngatur di sini schedule-nya ya. Ini untuk harinya ada di sini ya, mau apa segala macam ada di sini, mau setiap hari atau satu hari saja terserah teman-teman di situ. Oke, kita lanjut lagi ke DHCP. DHCP ya kayak tadi ya, yang tadi saya bilang DHCP itu dia ngikutin IP yang internet induk, itu DHCP, kecuali teman-teman pakai statik. Jadi DHCP nya ini disetting harus manual jikalau teman-teman pakai IP statik. Tapi kalau pakai IP DHCP nya smart DHCP ya, jadi alat itu sudah mengasih IP secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah pakai IP atau nggak usah buat IP ya. Di sini ada tulisan DHCP setting. Nah, yang kayak tadi saya bilang, ini ada DHCP client list ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih, misalnya siapa aja sih yang pakai wifi ini, nah teman-teman bisa di sini klik namanya DHCP client list. Nanti di sini ketahuan semua yang pakai wifi teman-teman tuh ada berapa perangkat tuh ya kan. Oh ada 5, oh ada 6, pantesan wifi-nya lemot. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini DHCP client list ya. Terus ini mah buat sistem rules ini buat waktu ya. Jadi pengaturan waktu ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, Indonesia waktunya segala macam ini ya. Menurut saya ini enggak terlalu penting ya, nggak perlu diatur juga. Ini bisa dipakai buat wifi, cuman ini perlu diatur kalau teman-teman mau atur pemakaian wifi kayak tadi saya bilang schedule ya. Jadi mau pakai jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib, habis itu nggak bisa connect lagi. Nah, teman-teman perlu atur time zone ini ya. Terus kita lanjut lagi ke namanya ini ya. Kalau buat begini nggak perlu ya, nggak kalau menurut saya ini nggak perlu dijelaskan ya, karena ini nggak terlalu penting sih ya, kayak firmware upgrade ya. Ini pilih file ini maksudnya misalkan router teman-teman itu misalkan udah error, nah teman-teman bisa pilih file, maksudnya firmware upgrade ya, upgrade. Jadi teman-teman itu nanti bisa nyari filenya di browser TP-Link yang resmi. Misalkan router TP-Link mau diganti ke yang lebih bagus nih, tapi tergantung alatnya sih dia mumpuni atau kagak gitu loh. Kalau enggak ya enggak bakalan bisa gitu. Oke, di sini lanjut lagi ke factory default ya. Di sini kalau teman-teman mau balik lagi ke pengaturan awal, pengaturan pabrik, teman-teman tinggal klik di sini factory default ya, klik di sini. Mohon maaf bahasa Inggris saya agak kacau pokoknya ya. Terus di sini ada namanya backup dan restore. Nah, sama di sini nih. Misalnya teman-teman tadi mau balikin ke setelan pabrik, teman-teman di sini klik dulu nih, jangan lupa ya backup mana yang teman-teman nggak mau hilang. Nah, nanti teman-teman bisa pilih file di sini, pilih file di sini ya. Nanti teman-teman baru klik namanya factory default ya. Jadi file alat teman-teman di sini tuh nggak hilang semua gitu. Oke, bawahnya lagi adalah reboot. Kok password sih? Reboot di sini. Maaf ya teman-teman ya, agak oke, kita udah klik reboot. Nih fungsinya reboot itu buat apa? Jikalau teman-teman alatnya error
wifi teman-teman nggak berfungsi atau istilahnya lemot banget, intinya error dah ya, teman-teman di sini bisa klik reboot ya. Kemungkinan ya bisa 1-3 menitan ya, 1-3 menit ini. Kalau teman-teman klik reboot ini nanti semuanya tuh di refresh tuh, alat itu tuh di refresh, tapi nggak apa ya, nggak akan merubah pengaturan yang teman-teman atur di alat wifi itu ya. Jadi dari nama wifi, dari nama alat, dari segala macam yang teman-teman atur di alat itu, di alat TP-Link, kalau teman-teman klik reboot itu nggak bakal ngaruh ya. Ini reboot itu tuh buat intinya kalau komputer tuh refresh lah ya, buat refresh aja gitu lah, buat refresh alat ini biar alat ini bisa berfungsi lagi dan nggak error. Itu fungsinya buat reboot ya. Oke, kita lanjut yang masalah password di sini. Nah, ini yang teman-teman suka salah paham ya, password di sini itu bukan password wifi ya, bukan password untuk wifi atau nama wifi. Ini password ini adalah password untuk masuk ke alatnya ya, untuk masuk ke alat router itu ya. Kalau password bawaan ini kan admin, password username admin, passwordnya admin ya. Kalau teman-teman mau dirubah ya, mungkin teman-teman takut nih, ya tuh orang bisa setting router ini nih, ganti aja passwordnya lah. Teman-teman bisa klik yang system tools, terus teman-teman klik di sini password ya. Nanti di sini ya, maaf, username, password ini teman-teman kasih yang password bawaan dulu ya. OLD username, OLD password itu maksudnya username bawaan sama password bawaan. Baru teman-teman di sini masukin ke new username sama new password ya. Habis mohon maaf batuk. Habis teman-teman masukin new password baru sama username baru, maksudnya sama password baru, teman-teman di sini baru klik confirm password. Nah, klik save, jangan lupa. Nah, nanti teman-teman kalau mau masuk ke alat router itu, wifi teman-teman sudah nggak pakai password admin lagi ya, teman-teman sudah pakai password yang baru. Ingat tuh teman-teman ya, ini buat ganti yang namanya username sama password yang alat, bukan yang wifi ya, ini alat. Jadi teman-teman mau masuk ke alat, mau nyeting ya passwordnya, pakainya yang ini ya, yang teman rubah ini. Oke, sini sistem lognya. Nah, sistem log ini kalau teman-teman tahu ya, di sini ya, di sini tuh hampir sama kayak tadi DHCP client list ya, siapa aja yang make. Cuma kalau di sini lebih ke apa ya, lebih ke pengguna. Jadi ini orang buka apa aja gitu loh, paham gak maksudnya? Jadi perangkat ya, misalkan ini perangkat ini kayak ini nih contohnya nih, timenya tuh komplit banget, 01.01.31.48 DHCP level notice and acak. Nah, nih teman-teman bisa ngeliat di sini 192.108.100. Nah, dia bisa buka apa aja nih ya kan. Ini orang pakai wifi ini buat ngebuka apa aja, teman-teman bisa ngeliat dari sini. Jadi ketahuan tuh, entah dia lagi buka apa, main apa, Mobile Legend atau nonton apa yang namanya Instagram, TikTok, apa segala macem, teman-teman bisa ngelihatnya di sini. Oke ya, paham ya. Nanti kedepannya saya juga bakal ngasih tahu tentang setting router tenda, setting router, segala router lah pokoknya ya, entah itu router bawaan IndiHome atau router apa, nanti saya bakal bahas semuanya di channel ini. Pokoknya teman-teman yang kurang paham, yang masih mau belajar, maksudnya pengen belajar dunia internet, teman-teman bisa bergabung di channel ini ya. Terus
Jangan lupa komen jikalau saya ada kata-kata yang kurang paham. Mas, saya nggak paham nih, ini maksudnya buat apa sih? Nanti sebisa mungkin saya bakal bantu ya buat permasalahan teman-teman di situ ya. Saya kira settingan router ini jelas ya, tapi kalau memang belum jelas ya seperti saya tadi bilang, teman-teman tinggal komen biar nanti saya jelaskan. Oke, ini untuk routernya, modenya TLWR 840N. Kalau kalian mau beli router ini, kalian bisa cari di online ya, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain, itu banyak banget dan harganya pun macam-macam ya. Saya beli ini harganya sekitar 160 lah, kurang lebih 160-an, sama ongkir karena saya pengen cepet, jadi kurang lebih sekitar 180 sudah sampai rumah jam 2 atau setengah 3 sore gitu ya. Saya beli ini juga buat mancarin wifi saya karena saya kebetulan di lantai atas jadi nggak dapet, makanya saya beli alat ini buat memperluas jangkauan wifi. Dan kebetulan sekalian saya review, sekalian saya upload ya, maksudnya sekalian saya bikin tutorial biar teman-teman di sana pun paham cara memakai router TP-Link ini gitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Di sini exit, bentar statusnya. Nah ini saya kasih tahu di sini. Ini kalau teman-teman mau ke website TP-Link yang resmi ya, teman-teman tinggal di sini klik tplink.com ya. Nanti teman-teman coba pahami di situ ya. Ini karena TP-Link ini, router ini saya belum colok ke internet, jadi mohon maaf belum ada internetnya ya. Saya bikin tutorial dulu buat teman-teman biar teman-teman paham ya, kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng apa sih ya namanya, saya mau nge-share ilmu yang saya tahu ya buat teman-teman biar teman-teman pada tahu juga di sana gitu loh. Mungkin kalau ada yang salah atau bang salah nih, ini seharusnya begini ya, silahkan komen, nggak apa-apa, saya juga masih belajar juga ya. Ini sepengetahuan saya aja, saya kasih tahu ke kalian semua begitu. Di sini oke, apa ya yang ketinggalan ya, barangkali ada yang ketinggalan di sini, namanya WPS. Bentar, oh iya, iya nih ketinggalan antara quick setup sama operation mode. Kalau di sini teman-teman quick setupnya, ini kan pilih next ya di sini ya, pilih next. Bentar. Nah, kalau di sini quick setupnya access point, di operation mode teman-teman juga harus access point ya. Jangan di quick setupnya di sini misalnya WIS ya, WIS. Jadi intinya quick setup sama operation mode itu teman-teman jangan salah ya. Misalnya operation modenya access point, quick setupnya wireless router ya. Pokoknya jangan sampai salah, harus disamain operation mode access point, di quick setupnya juga access point ya. Di quick setupnya wireless router, di operation modenya juga harus wireless router. Jadi teman-teman jangan salah ya, harus benar-benar disamain sama antara quick setup sama operation mode. Kenapa harus sama? Karena kalau di quick setupnya di quick setup maksudnya wireless router ya, terus di operation mode rack extender ya, itu nggak bakalan nyambung, nanti router teman-teman itu nggak bakal bisa digunain gitu ya. Pokoknya harus sama ya, pokoknya harus sama. Dan untuk alamat IP ya, itu nggak semua router
Nanti kalau teman-teman beli juga IP-nya nggak sama kayak saya ya, 192.168.0.1. Itu nggak bakalan sama. Ada yang .1.1, ada yang titik 100.1, ada juga yang ada titik 2.1. Pokoknya semuanya beda-beda. Teman-teman tinggal lihat tadi yang saya bilang ya. Oke ya teman-teman ya. Teman-teman untuk teman-teman yang nonton video ini ya, oh iya saya mau bilang lupa, di channel ini, di digital channel ini saya juga ngasih tahu yang namanya password WiFi ID seamless ya. Jadi di sini nggak di channel ini nggak cuman tutorial internet atau dunia internet. Di channel ini juga ngasih password WiFi ID seamless ya, itu buat bonus teman-teman. Maksudnya saya kasih password itu biar teman-teman di sana bisa pakai yang namanya WiFi ID seamless gitu. Tapi di samping itu juga di sini juga saya ngasih apa ya? Ngasih tutorial masalah dunia internet, karena pada dasarnya channel ini tentang pengetahuan dunia internet ya, masalah setting internet, setting router, setting mungkin apa sih namanya mikrotik, setting CCTV dan sebagainya. Dan saya upload itu kalau waktu saya lenggang ya, kalau waktu saya lenggang saya baru upload. Dan untuk teman-teman jangan jangan khawatir ya, saya di sini bakal untuk WiFi ID seamless-nya, saya di sini juga bakal selalu update ya, bakal selalu upload videonya ya. Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman nikmatin aja dulu sebelum saya ganti password atau ganti akun. Teman-teman nikmatin aja dulu ya, karena nggak tentu ya saya upload masalah WiFi ID seamless itu nggak tentu ya, kadang bisa seminggu sekali, kadang bisa 2 minggu sekali. Pokoknya selenggang waktu saya di rumah gitu aja, karena saya di rumah juga punya anak kecil ya, yang ya nggak menutup kemungkinan, maksudnya saya ngurusin anak juga ya. Jadi intinya saya upload video untuk masalah WiFi ID seamless itu kalau lenggang. Sama kayak saya bikin tutorial ini, saya juga bikin waktunya yang lenggang ya. Ini ada waktu lenggang, dan kebetulan saya juga lagi libur kerja, dan saya bikin tutorial cara setting router TP-Link ya. Sebenarnya router TP-Link ini sudah banyak digunakan ya, apalagi untuk RT RW net ya. RT RW net itu biasanya paling banyak pakainya itu pada router TP-Link, kebanyakan pakai itu pakai router TP-Link. Cuman penyakitnya router TP-Link ini kadang suka bengong nih teman-teman nih. Bengong maksudnya apa ya? Bengong itu maksudnya tetap di alat itu kelihatannya itu normal gitu, lampunya hijau, nggak ada yang kedip oranye. Kan kalau router TP-Link ini kalau error kan biasanya kedip oranye ya, kuning atau oranye gitu. Nah itu error. Tapi yang dimaksud bengong di sini, router ini nggak ada kedip oranye atau apa, tapi buat internet tuh nggak bisa. Itu namanya biasa disebut itu bengong gitu loh ya, kayak ngelamun gitu routernya gitu. Mungkin dia capek atau ngantuk atau belum ngopi kali ya, jadi routernya agak lemot begitu. Nah makanya teman-teman kalau kebetulan mengalami hal tersebut, teman-teman bisa klik di situ reboot ya, terus teman-teman tunggu sampai 3 menit, nanti biasanya dia bakal aktif lagi, bakal bisa lagi buat WiFi ya begitu. Selain ini rekomendasi juga ya buat teman-teman, TP-Link bagus juga sih, saya juga pakai TP-Link. Terus yang kedua juga bisa pakai yang namanya router tenda. Router tenda sama ya, dia juga kuat juga ya. Di namanya router itu kan gini, dia dipakai itu 24 jam full ya, 24 jam full dia nyolok terus ke listrik ya.
Coba hitung dari sehari, seminggu, sebulan, setahun, dia selalu nyolok terus ke apa sih namanya, ke listrik gitu loh. Ini buat saran buat teman-teman ya, kalau misalnya router teman-teman pengen awet, teman-teman kalau mau tidur atau mungkin teman-teman mau pergi kerja, mau apa gitu, itu router teman-teman bisa dicabut aja dulu, dimatiin dulu buat biar dia tuh istirahat gitu. Nanti setelah teman-teman pengen digunakan lagi, teman-teman bisa nyalain lagi itu routernya. Cuman saya kira itu berat ya, apalagi kalau rumahnya rame, kecuali mungkin teman-teman yang kos yang tinggalnya cuma sendiri ya, atau cuma berdua mungkin itu bisa. Tapi kalau untuk apa namanya, banyak apalagi maksudnya kalau punya rumah gitu terus banyak keluarganya, itu susah buat matiin wifi ya, karena internet sekarang itu kita anggap itu udah kayak suatu kebutuhan pokok gitu loh. Kalau nggak ada internet kayaknya tuh gimana gitu loh. Teman-teman mungkin bisa ngerasain lah ya begitu ya. Sistem itu wireless. Oke ya teman-teman ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di sini, kita saling belajar bareng-bareng. Kita pokoknya mohon maaf ya, di sini saya itu nggak menggurui teman-teman. Di sini saya cuman sharing, cuman ngasih tahu apa yang saya tahu. Saya yakin di sana banyak yang lebih pinter, yang lebih tahu masalah router ini ya, router TP-Link ini ya. Saya yakin banget di sana banyak yang lebih tahu lah tentang router ini. Dan ini saya cuman ya ngasih tahu sepengalaman saya aja ya, setahu saya ini saya kasih tahu ke kalian gitu aja. Makanya kalau ada mungkin kata-kata saya yang salah atau ada di apa ya di pengaturan yang tadi saya kasih tahu, misalkan oh ini salah nih bukan begini ya, silahkan teman-teman silahkan bisa komen, nggak apa-apa kok ya kan, namanya juga ya sama-sama belajar ya, sama-sama nyari ilmu ya. Dan saya ini kan sebenarnya saya itu kerja di restoran teman-teman, cuman hobi saya emang suka ngatak-ngutik ya, suka ngatak-ngutik apa yang saya pengen tahu, itu hobi saya di situ ya. Kebetulan saya di sini ada internet gitu loh, dan kayaknya asik juga nih dunia internet gitu kan. Makanya saya berkelimpungan di dunia internet itu kurang lebih dari tahun 2017 ya, dari tahun 2017 itu saya belajar masalah internet. Dan ya alhamdulillah saya sedikit banyak tahu lah ya masalah internet, masalah CCTV, masalah fiber optik, masalah kabelan, crimping, terus memasang apa namanya yang buat fiber optik tuh ya, pasang itu yang konektor fiber optik ya, terus cara nyambung fiber optik ya, ya dikit-dikit tahu lah ya. Terus kedua juga pernah juga ngebantu-bantu teknisi kayak teknisi internet ya lah ya, nggak usah sebutin namanya lah ya, takutnya gimana gimana gitu. Pokoknya teknisi internet aja suka bantu-bantu mereka ya, karena dan dari situ saya tahu tentang masalah dunia internet seperti itu. Teman-teman mohon maaf, saya boleh minum dulu ya sebentar ya. Oke teman-teman, nanti juga saya bakal ngupload masalah agar internet itu nggak lemot, gimana sih caranya, nanti saya bakal upload itu juga ya. Jadi kemarin saya ketemu sama teman sepekerjaan ya, dia masang internet dari
suatu prefolder ya, tapi internet itu lemot banget, dan saya buka di alatnya itu ternyata diatur buat bandwidthnya. Bandwidth itu kecepatan ya teman-teman ya. Jadi di alatnya itu cuma diatur 5 Mbps, padahal dia berlangganan itu 10 Mbps di situ. Nah, karena itu teman saya, jadi saya setting ya, kan dia bilang 10 Mbps, jadi saya di alatnya itu saya setting 10 Mbps di situ. Ya, emang sih alatnya itu nyampe baru 100 Mbps. Cuma karena dari pusatnya itu diatur 10 Mbps, jadi di alatnya cuman sampai 10 Mbps. Cuma mungkin teknisinya mungkin lupa di alatnya itu ya, jadi dia cuman kecepatannya 5 Mbps gitu. Nanti saya bakal kasih tahu tutorialnya. Dan satu lagi ya, saya mau ngasih tahu nih buat teman-teman, kalau channel ini sampai 1000 subscriber, saya bakal ngasih apa ya, hadiah lah ya, hadiah buat para subscriber saya yang setia ngedukung channel ini. Insya Allah saya bakal ngasih yaitu handphone ya. Hadiah utamanya adalah handphone itu kalau saya sudah sampai 1000 subscriber ya. Ada berapa handphone nanti saya kasih tahu, dan handphonenya apa nanti saya juga kasih tahu. Pokoknya kalau channel ini sudah 1000 subscriber, saya bakal ngasih buat kalian para subscriber channel ini, saya bakal ngasih handphone ya, itu hadiah pertamanya. Hadiah kedua, insya Allah saya bakal ngasih yang namanya TV atau alat TV. Karena channel ini berhubungan dengan internet ya, yang pasti pertama handphone, yang kedua bisa TV atau alat TV. Itu untuk 10 pemenang ya, itu untuk 10 pemenang. Hadiah ketiga, keempat, kelima dan seterusnya nanti saya kasih tahu lagi buat teman-teman ya. Yang penting teman-teman juga jangan lupa ingetin nih, kalau channel ini sudah 1000 subscriber, teman-teman mulai ingetin, bang katanya mau ngasih handphone ke para subscriber ya. Takutnya saya juga lupa atau gimana, biar ini kan ibarat kata namanya janji ya, kalau dibilang namanya janji gitu. Jadi saya juga teman-teman juga nggak masalah kalau teman-teman mau ingetin masalah ya yang saya barusan bilang. Oke ya, jadi saya mohon dukungannya semua teman-teman yang baik hati, tolong banget dukung channel ini biar channel ini bisa berkembang ya. Terus buat teman-teman di sana yang sudah tahu kalau channel ini ngasih password WiFi seamless, jika ada teman-teman kalian yang butuh internet, kalian bisa kasih tahu channel ini ya, biar sama-sama bisa menikmati wifi gratis ya. Dan jangan pelit lah, kita saling berbagi, saling menolong, saling membantu ya. Karena saya ngasih di sini password WiFi SMS itu gratis ya, saya nggak minta bayaran, dan saya nggak minta untuk teman-teman transfer atau apa, enggak ya. Jikalau teman-teman mau beli pun ada, tapi saya nggak ngejualnya. Teman-teman silakan bisa buka Google Chrome, di situ klik WiFi ID seamless. Nanti di situ banyak banget tuh voucher untuk yang sebulan, dari yang sehari, 7 hari, 30 hari, sebulan ya. Terus ada yang 6 bulan sampai setahun atau enggak itu saya lupa, pokoknya ada di Chrome itu. Dan kalau teman-teman kalau mau beli itu, voucher WiFi ID 11 maksudnya, kalau teman-teman mau beli WiFi ID 11, teman-teman bisa kunjungi toko-toko online ya, kayak Tokopedia, Lazada. Dan pas kemarin saya buka browser itu, ternyata di Gojek pun ada di situ. Coba teman-teman buka di situ kalau teman-teman mau beli voucher WiFi ID seamless itu, kalau mau beli. Nah, kalau saya di sini ngasihnya gratis buat teman-teman
Ya saya nggak pernah minta bayaran sepeser pun ke teman-teman, dan saya juga nggak pernah minta buat, ya intinya suruh bayar lah gitu loh. Soalnya ada aja ya orang-orang yang komen atau apa, nanti suruh bayar, nanti saya enggak, saya di sini nggak bayar. Dan untuk informasi aja, masalah password WiFi ID Seamless itu sekarang kan baru bisa 3 perangkat ya, sekarang baru bisa 3 perangkat. Nanti kedepannya saya mau bikin 7, 8 sampai dan seterusnya lah, pokoknya sampai banyak perangkat. Cuman itu mohon maaf ya teman-teman, itu bertahap teman-teman. Untuk sekarang bisanya cuma nyampe 3 dulu. Nanti kedepannya kan saya daftar dulu ya, saya daftar dulu ke kantor pusatnya, saya tanya segala macam. Nanti kalau sudah kedaftar lagi, sudah ready lagi, itu nanti password vouchernya itu maksudnya perangkatnya itu bakal bertambah ya, bakal bisa 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Pokoknya saya lagi ngurusin dulu masalah password WiFi ID Seamless itu. Makanya teman-teman sabar ya, pasti saya upload lagi masalah password WiFi ID Seamless ya. Pokoknya teman-teman sabar dan selalu dukung channel ini ya. Pasti itu, pasti saya pasti upload lagi masalah WiFi ID Seamless. Buat teman-teman apa sih yang enggak ya, buat teman-teman apa sih yang enggak bener. Oke, untuk router, maksudnya untuk setting router ini teman-teman udah paham ya. Oh iya, mohon maaf teman-teman nih, masalah wireless ya, di sini masalah wireless. Bentar, tadi saya udah nyebutin belum ya? Jadi kalau teman-teman di sini mau, jadi teman-teman punya wifi nih ya, terus biar wifi-nya itu seakan-akan nggak ada, nah teman-teman tuh harus hidden. Tadi saya udah bilang belum ya? Ya sudah deh, kalau emang saya belum bilang nih, sini saya mau kasih tahu ya. Ya, saya mau kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman punya wifi terus teman-teman seakan-akan itu nggak ada wifi gitu. Nah teman-teman bisa yang klik di sini ya, yang enable SSH broadcast. Nah ini centang biru ini kalian teman-teman dicentang, nah sampai nggak ada centang biru di sini, kalian teman-teman sekalian di sana bisa klik save di sini ya. Setelah klik save ya, emang sih kalau saya bilang itu agak repot gitu. Jadi teman-teman pakai wifi-nya itu harus manual, nyari dulu nama wifi-nya apa ya. Misalkan nama wifi-nya Wavigo misalkan. Nah itu teman-teman harus masukin nama wifi-nya sama seperti nama wifi teman-teman yang teman-teman namain ya. Dari hurufnya, huruf kecil, huruf gede itu jangan sampai salah ya. Karena saya buktiin sendiri ya, saya buktiin sendiri, salah huruf satu huruf aja, misalkan kecil atau gede, itu nggak bakalan nyambung ya. Terutama masalah password, juga teman-teman harus sama persis dengan router teman-teman. Ini kalau sudah di hidden ya teman-teman ya, dari huruf kecil huruf gede harus sama persis. Kalau nggak sama antara nama wifi sama password, itu teman-teman yakin saya nggak bakal bisa nyambung. Tuh teman-teman harus paham itu ya, jangan salah tuh. Kalau sudah di setting ke hidden, teman-teman harus pakai cara manual ya. Kecuali nggak di hidden, baru teman-teman tinggal tinggal aktifin wifi, udah nyambung, nggak serepot dengan yang di hidden ya. Kadang ada orang yang mas saya mau dong wifi saya di hidden ya, jadi biar orang-orang tuh nggak tahu kalau saya tuh ada wifi gitu ya. Ya hak mereka masing-masing ya, namanya juga wifi dia yang bayar ya, wifi dia yang bayar ya, kita cuma ngebantu aja kan gitu. Terserah mau teman-teman mau bilang itu orang belit atau apa, intinya itu hak mereka ya. Itu hak mereka, mau dikasih tahu atau enggak ya hak mereka masing-masing ya. Mohon maaf ya tadi saya lupa atau udah atau belum ya masalah hidden. Pokoknya
penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Jangan jangan salah tuh ya, jangan sampai salah tuh teman-teman tuh. Hidden sama kalau emang nggak mau di hidden ya tinggal di klik lagi sampai ada centang biru di situ ya teman-teman ya. Paham ya? Mungkin next kedepannya lagi juga saya bakal apa sih namanya, ngasih tutorial masih sama tentang dunia internet ya. Pokoknya teman-teman pantengin terus channel ini, jangan bosen sama channel ini ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah atau apa, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang enak teman-teman, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.